Oke, dari kalian berdua, gue inget Diar datang workshop personal branding gue. Sahil datang nggak? Datang ya? Yang waktu Yang capek. Ya, kan waktu itu gue ngasih suatu materi mengenai personal branding. Ada 4 komponen personal branding, yaitu value, asset, passion, sama traits. Ada yang nggak ngerti nggak dari 4 itu apa? Saya nggak ngerti. Ya, gue jelasin ya. Jadi kalau misalnya value itu nilai apa yang kalian tolong. Ya, kalau value nilai apa yang kalian pegang sebagai seorang manusia, apakah integritas atau apa? Terus kalau passion, ya simply passion kalian apa? Traits itu adalah sifat kalian yang paling dominan itu apa? Terus apa sih yang terakhir? Oh, aset terbesar kalian menurut kalian apa? Itu dulu. Udah jelas ya untuk kedua. Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi agak berat nih ya Kak Erat ya. Nggak berat juga, dibuat agak ringan aja. Jadi nilai apa yang paling saya bawa tuh, kalau saya tuh suka paling menjunjung tinggi, pertama agama, terus yang kedua tuh ini apa namanya, perintah dari orang tua. Jadi kalau misalnya memang orang tua saya bilang A, atau misalnya ada orang tua datang, kayak waktu itu pernah ada latihan bola, terus orang tua datang padahal menentukan seleksi masuk tim atau enggak, tetap harus milih orang tua. Karena bagi saya tuh, karena Sahil tuh satu-satunya anak, cuman dia doang yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Jadi harusnya Sahil itu nilai yang paling dipegang sama Sahil. Terus yang kedua tuh tentang aset terbesar. Asetnya apa sih? Kalau aset tuh apa ya? Kalau Mau dikasih contoh? Iya, jadi misalnya aset terbesar kalian adalah kalian pernah jadi Kahim HFE atau kalian pernah jadi apa? aset tuh teman-teman sih. Kalau bagi saya tuh aset paling besarnya teman-teman, karena kalau nggak ada teman-teman, saya nggak bisa sampai di sini. Normatif sih, tapi kalau cerita dikit, pas dulu SMA, pas dulu SMP, kalau dulu SMP saya tuh orangnya benar-benar definisi yang akademisi banget gitu. Terus habis itu akhirnya mulai belajar berteman, bergaul, dan akhirnya mulai bisa berpikir bahwa kalau misalnya Sahil itu pengen berkontribusi, Sahil itu pengen melakukan suatu kebaikan untuk sekitarnya, teman-temannya pasti bakal senang juga. Sampai pada titik, kalau kebahagiaan tertinggi bagi diri saya, itu adalah ketika bisa membuat teman-teman di sekitar saya yang dekat itu, bisa membuat tersenyum teman-teman saya, itu kebahagiaan tertinggi bagi diri saya. Yang sampai sekarang masih ada. Ya terserah kalau misalnya nganggapnya itu cuma bohong atau enggak, tapi jujur dari hati saya sebenarnya. Kayak gitu. Terus habis itu masalah passion saya di teknik tenaga listrik. Tapi kalau misalnya di luar itu passion saya keorganisasian. Makanya tadi definisinya aktif. Dan kayaknya kalaupun misalnya apa kayak misalnya ngelihat sekitar tuh kayak nggak beres, pengen ngebenerin, itu passion saya. Terus trait sifat yang paling dominan itu apa ya? Sifat yang paling dominan itu sebenarnya ini mungkin gak banyak orang yang ngerasa, tapi peka. Itu sih paling dominan. Itu diakui oleh kedua orang tua saya, sama ya kebetulan pacar saya juga ngomongin itu. Jadi ada datanya ya. Kan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rati, nilai apa sih yang saya pegang? Pertama, nilai yang saya pegang adalah di setiap kehidupan, di setiap perjalanan hidup yang saya lalui, saya harus tetap memegang nilai ini, yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi, nilai-nilai luhur. Seperti apa? Seperti adat istiadat, seperti sopan santun, ramah senyum, dan lain sebagainya. Itu merupakan modal utama kita diterima di lingkungan masyarakat. Nah, menurut saya nilai-nilai seperti itu sangatlah penting dan harus kalian lakukan dan terapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang lanjutnya adalah aset terbesar kalian apa? Oke, teman-teman, memang aset terbesar saya, sama seperti jawaban Sahil. Tapi aset terbesar saya lain adalah adik saya. Saya dengan adik saya dipisahkan dengan usia 10 tahun, sangat jauh. Karena harusnya saya punya adik perempuan juga, tapi Allah menjawab lain. Nah, adik saya ini merupakan salah satu orang yang mampu membuat saya tetap optimis bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang berarti dan jadi contoh kakak yang ideal bagi adiknya. Karena satu hal, saya dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh dan akhirnya saya jarang untuk ketemu dengan adik saya. Tapi bagaimana caranya agar jarak tersebut, waktu yang kurang tersebut, saya bisa mengoptimalkan dengan baik adik saya itu. Jadi bagaimana caranya agar membuat adik saya itu bahagia walaupun kakaknya itu sering pergi-pergian. Nah, itu merupakan aset yang membuat saya tuh benar-benar
harus bagaimana caranya saya menjadi contoh kakak yang baik untuk adik saya itu sendiri. Itu merupakan dorongan bagi saya, salah satu optimisme, motivasi saya untuk kuliah di sini. Lalu passion saya ya normatif sih, passion saya tentu di bidang olahraga. Akhirnya saya salurkan menjadi atlet kan. Passion saya adalah bermusik. Bagaimana cara menyalurkan minat saya nyanyi-nyanyi di sini sama teman-teman, berdiri-berdiri kayak orang gila. Nah itu saya menyalurkannya di situ. Passion saya adalah di bermusik. Lalu di keorganisasian, passion saya di mana disalurkannya yaitu menjadi staff di HMW. Lalu passion saya adalah di bidang keelektroteknikan. Saya salurkan di divisi workshop. Lalu sifat dominan apa sih yang dia pegang ini? Sifat dominan yang saya pegang adalah rasa jujur mungkin ya. Karena ketika saya berbohong, itu hati saya tuh selalu bergetar. Saya pernah berbohong. Nah akhirnya pada saat rasa kebohongan itu saya sulit mengeluarkan gelisah-gelisah yang ada di hati saya. Ini jujur teman-teman. Kalian juga pasti kalau semisal rasa bohong itu pernah dilakukan kan pasti ada getar-getar gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak mau hal-hal itu membuat saya menjadi orang-orang yang tidak menjunjung nilai-nilai luhur tadi. Makanya sifat dominan saya bagaimana caranya agar saya itu tetap jujur di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Masih syarat itu. Perubahan apa yang kalian lakukan? Enggak sih. Perubahan dari brand. Enggak deh, ini dulu. Branding menurut kalian penting apa enggak? Jawab cepat aja. Nah, berarti saya mau nanya sekarang perubahan apa yang kalian lakukan sebelum kalian mencalonkan diri jadi Cakahim dan setelah kalian mencalonkan diri. Terus jika kalian kepilih, perubahan branding apa yang akan kalian lakukan? Baik. Jadi ada dua pertanyaan mungkin ya, karena ya. Jadi perubahan apa sih yang akan saya lakukan sebelum dan setelah mencalonkan diri sebagai Cakahim kan ya? Dan setelah menjadi Cakahim dan menjadi Kahim gitu kan? Jadi ada dua kan? Ya. Jadi perubahan yang saya lakukan sebelum proses pencakahiman dan setelah proses pencakahiman adalah saya menjadi lebih mencintai HMW itu sendiri. Karena kalau kita mau menyukai perempuan, misalnya laki-laki nih, saya suka Angelina Jolie misalnya. Perubahan apa sih yang saya lakukan? Berarti saya benar-benar bagaimana caranya agar saya menaruh perhatian lebih ke Angelina Jolie itu kan. Bagaimana caranya membuat Angelina Jolie itu nyaman. Bagaimana caranya agar membuat si Angelina Jolie itu senang dengan kehadiran saya. Begitupun memposisikan saya HMW itu sebagai Angelina Jolie itu. Jadi bagaimana caranya agar saya menaruh perhatian lebih pada HMW, belajar. Dan juga bagaimana caranya agar membuat HMW itu menjadi wadah yang nyaman. Membuat hal-hal yang seperti perempuan lah. Laki-laki ke perempuan seperti itu. Terus perubahan apa saja sih yang dilakukan saat jadi Cakahim, menjadi Kahim? Saya akan berlatih teknik berkomunikasi. Itu merupakan perubahan yang saya ingin tetap lakukan. Terus perubahan seperti apa lagi? Saya akan meningkatkan kembali selera humor saya agar tidak jahil lagi dan tidak dikata-katain oleh teman-teman sekalian. Perubahan apa lagi? Saya akan meningkatkan integritas akademik saya. Karena saya ingin benar-benar si Kahim ini merupakan menjadi role model bagi anggota-anggotanya. Seperti itu. Mungkin cukup jawab ya Karate ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Karate pertanyaannya. Jadi kalau misalnya apa aja yang udah disiapin, maksudnya dengan branding itu seperti apa? Yang pertama ketika orang tua saya mengizinkan, ya saya langsung, karena ketika itu saya di posisinya mungkin banyak belajar di luar atau aktif di luar, saya langsung berusaha untuk lebih banyak mengenal HM itu seperti apa. Lebih mendalami lagi HM itu seperti apa. Kemudian saya juga lebih ingin mengenal lebih banyak lagi tentang masa HM itu seperti apa. Makanya langsung ngajak ngobrol ke banyak orang waktu itu 2011, 2010. Itu tujuannya supaya lebih peka. Jadi pekanya itu nggak cuma ke teman-teman dekat yang ada di sana doang atau di luar doang, tapi bisa ke sekitarnya juga. Nah kalau misalnya setelah itu saya juga membuat timnya itu diusahakan supaya sepemikiran dan sesuhu sama Sahil gitu. Jadi kayak makanya gimana caranya supaya timnya itu kayak peduli dan peka terhadap sekitarnya itu. Makanya itu visi itu udah mulai terlaksana di tim kami. Nah kemudian ketika nanti jadi Kahim itu saya harus seperti apa? Nah benar, mungkin tadi kan ada SWOT kan ya. Saya tuh akan mengurangi banyak weakness dan banyak threat-nya dengan cara memanfaatkan strength dan opportunity-nya. Nah yang paling pertama adalah menjadi role model. Jujur, ini jujur aja nih, saya nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Dulu saya pernah nyontek. Nah saya ingin ketika nanti menjadi ketua himpunan itu menjadi role model, jadi tidak pernah nyontek dan tidak pernah titip absen. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Sahil tuh ingin supaya Sahil tuh bisa peka itu ke seluruh masa HMI. Jadi nggak cuman ke teman-teman dekat doang, nggak cuman ke sebagian teman doang, tapi pengen sifat dominan yang itu bisa dilihat buat ke seluruh masa HMI. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh pengennya setelah menjadi kahim nih supaya bisa mengenal seluruh masa HMI, semua elemen dan seluruh masa HMI. Itu aja. Agak normatif, tapi yang pertanyaannya sebenarnya normatif. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Oke, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lebih ke case study. Jadi gimana kalau misalnya kalian udah jadi ketua himpunan nih, masa boleh tenang nggak? Oke, jadi misalnya posisi kalian sekarang sebagai ketua himpunan, BP kalian udah menyiapkan suatu event atau proker dan menyiapkannya dengan matang, tapi tiba-tiba nggak dapat izin dari dosen. Jadi, what action will you take? Jup, HP-nya Cek. di flight mode aja. Oke, BP sudah menyiapkan event, tapi gak dapat izin dari dosen. Apa yang harus dilakukan? Saya tetap bakal melakukan event tersebut. Kenapa? Karena menurut kami tetap harus memperhatikan hati orang-orang yang sudah susah payah. Kita tidak hanya bisa mengandalkan otak saya, tapi kita batinkan lagi ke hati. Nah, bagaimana caranya agar usaha-usaha yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin itu tetap terlaksana, tapi dengan konsekuensi kita harus memperketat penjagaan mungkin seperti itu. Bagaimana caranya agar kita melakukan sterilisasi agar si dosen terkait dan pihak-pihak terkait tidak datang. Nah, mungkin Karati mungkin bisa kasih bimbingan juga tentang jawaban saya ini. Karena menurut saya ini merupakan kasus seperti apa yang teman saya hadapi pada saat MBC kemarin, tidak dapat izin dari dosen, tapi semisal selama itu masih merupakan sesuatu yang benar dan sudah direncanakan matang, itu patut untuk dicoba sebenarnya. Seperti itu sih. Mungkin Karati punya jawaban yang lebih bijak. Terima kasih. Saya masih fokus ya semuanya ya. Masih kan ya? Jadi gini, kalau misalnya hal itu terjadi, entah kenapa Sahil ini lebih nggak enak kalau sama teman-temannya. Jadi memang dari awal sifatnya seperti itu, jadi tetap mengutamakan acara itu terjalan, tapi tetap mengusahakan gimana supaya dosen ini bisa istilahnya dipengaruhi lah, entah itu lewat pendekatan atau gimana sampai hari akhir, sampai hari mau berjalannya kita terus melakukan pendekatan. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, berarti kita memperkuat gimana supaya acara ini nggak dipandang buruk sama dosen, sehingga nggak dibubarin sama dosen kayak gitu. Soalnya emang kalau Karati tahu track record saya di track record. Oke, harap tenang ya, mungkin yang di sekre sebelah sana juga bisa tenang karena di sini lagi ada hearing. Jadi gini, kalau Karati tahu, silakan tanya ke teman-teman yang ada di panitia OSKM. Saya tipenya seperti itu, lebih mengutamakan waktu itu pendidikan medik, walaupun ilegal tetap diusahakan supaya itu tetap jalan. Tapi alhamdulillah lancar karena kita menyesuaikan aspek dengan analisis yang tepat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanggapan? Iya, jadi masa dengar sendiri ya tadi kedua cakahim memilih untuk melanjutkan acaranya. Tapi tadi dari kedua cakahim, dari yang saya lihat, sebenarnya salah satu value yang kalian pegang adalah integritas atau kejujuran. Dengan tetap menjalankan acara kalian, berarti kalian menyalahi value yang kalian pegang sendiri. Kalian inkonsisten. Berarti kalian memilih untuk berbohong kepada dosen. Ya, itu jadi pertimbangan masa aja sih. Berarti terlihat kedua calon sebenarnya inkonsisten mengenai value yang mereka pegang. Ya, itu adalah sesi panelis kita dengan Karati. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Karati. Beri tepuk tangan juga untuk kedua cakahim kita, yuk. Ya. Diingatkan sekali lagi, bagi masa yang akan keluar ataupun baru masuk, jangan lupa login dan logout ya. Dan mari kita menjaga ketenangan supaya teman-teman di sekitar kita nggak terganggu pada saat mendengarkan pemaparan.
Jadi itu tadi sudah dua panelis kita yang memberikan begitu banyak input untuk kedua Cakaim. Mungkin langsung saja ke panelis berikutnya. Kita sambut Kak Angga Surya Dharma. Beri tepuk tangan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas AMI. Kurang semangat. Selamat malam Mas AMI. Ya cukup. Oke, pertama-tama terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan sebagai panelis. Jadi prediksi saya di sini ketiga panelis yang lain kayaknya serius. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan yang bisa dibilang sersan lah, serius tapi santai. Jadi di sini ada banyak pertanyaan tentang kualitas diri. Intinya kedua calon cukup menjawab dengan singkat saja, nggak perlu panjang lebar. Dan saya mohon juga izin ke moderator. Jadi untuk sesi panelis saya ini, saya sebagai moderator juga bisa nggak? Oh, diizinkan. Oke, terima kasih. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Kualitas diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kedua calon tadi saya baca agamanya Islam, betul? Betul. Apakah selalu sholat 5 waktu? Dijawab cepat. Selalu. Selalu atau tidak? Selalu sholat 5 waktu. Selalu sholat 5 waktu. Nggak bolong. Nggak bolong. Ayo. Oke. Terus, apakah rutin membaca Al-Quran? Rutin. Kalau rutin, boleh dikasih tahu kayak gimana rutinnya? Seminggu sekali. Saya. Minimal sehari 1 ayat. Pakai arti. Oke, sip. Masuk ke pertanyaan kedua. Kualitas diri kepada keluarga. Kalian anak keberapa? 1, 3. Bagaimana perasaannya sebagai anak 1 dan ketiga? Tunggal. Tunggal. Sorry. Luar biasa. Satu-satunya yang bisa ngasih kebahagiaan buat orang tua saya. Tepuk tangan. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kapan tanggal ulang tahun orang tua kalian? 16 Juli 1949 Ya. 1949 dan 1959 Ya. saya 16 Juli 1967 bedanya 8 tahun. Oke, ayo. Kalau saya seumuran, jadi bapak saya itu 9 Maret 1965, kalau ibu itu 11 Oktober 1965 juga. Satu angkatan. Bagus. Selanjutnya, berapa jam dalam 1 minggu kalian menghabiskan waktu dengan keluarga kalian? Ya, maksudnya bukan kalian udah berkeluarga ya, tapi maksudnya dengan kakak, adik, orang tua gitu. Saya pulang jam 9, pergi lagi 7. Bisa pasti kayak gitu. Ya udah singkat, berapa jam? 63 jam dalam 1 minggu. Oke, ayo. Ya 63 lah ya. Udah nih. 63. Fix kan nih? 63. 70. Pasti 70 nih. Ya udah, oke, ayo. Oke, gimana tuh? Soalnya kebetulan orang rumahnya jauh kan. Tapi selalu nelpon. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung telepon satu hari itu minimal 3 kali nelpon pas pagi, siang, malam. Asik. Gak sih? Kadang-kadang kalau nggak sempat pagi siangnya itu malamnya dihabisin atau pas mau hearing kayak gini nelpon dulu. Ya mungkin sekitar karena ya gimana ya 1 jam kali 7 lah, sekitar 10 jam lah kurang lebih. Kalau misalnya ini karena kalau pulang kalau sempat pulang Sabtu Minggu misalnya itu misalnya ada 48 jam 38-nya untuk orang tua. Oke, sip, terima kasih. Lanjut. Ketiga, kualitas diri kepada akademik. IP kalian berapa? Berapa? 3,24. 3,60. Oke, pertanyaan kedua. Apakah kalian pernah berbuat kecurangan akademik selama di ITB ataupun di SMA, di SMP? Pernah? Pernah. Di SMP pernah? Pernah? Di SMA? SMP?
Kenapa? Ini banyak banget kayaknya. Sampai dipikirin. Pernah. Oke, di SMA. Ini banyak juga atau gimana? Pernah? Yang pernah, oke. Di ITB? saya pernah. Ya. Oh, jadi dia tetap ini ya konstan ya, selalu melakukan kecurangan akademik. Setelah akhir baru perkuliahan langsung jadi curang. Oke. Lanjut keempat itu kualitas diri kepada himpunan. Kalian kan sudah menganalisis nih kondisi realitas HME itu gimana. Nah, pertanyaan pertama, apa kelebihan yang kalian miliki gitu yang baik untuk ke HME ke depannya dan kenapa? Ya, saya dulu deh. Singkat aja tapi. Oke, kelebihannya ilmu-ilmu yang udah didapat dari sejak SD, SMP, SMA tentang organisasi sama pas di kuliah ini juga itu bisa saya terapkan untuk memajukan HME untuk berkarya. Kasih. Oke. Buat dia. Bakat saya di bidang sepak bola bisa memajukan HME untuk masuk Olimpiade emas nanti. Oke. Sekarang yang kedua, apa kekurangan yang tidak baik untuk HME ke depannya dari kalian dan kenapa? Kekurangan diri kalian yang itu tuh tidak baik gitu untuk HME. Ini juga sering banget. Dan kenapa alasannya? Kekurangan dari diri saya sendiri kan ya. Ya. Masih labil terhadap hawa nafsunya, sehingga nanti nggak baik untuk HME ke depannya. Hawa nafsunya masih jelek. Suka memikirkan orang yang karena saya peka, jadi saya tahu ada beberapa orang yang nggak suka sama saya. Jadi itu bisa, kalau itu saya pikirin banget tuh bisa mengganggu juga terhadap keberjalanan hidup saya. Tapi sekarang lagi benar-benar berusaha untuk supaya mengikhlaskan itu. Ya. Oke, sip. Lanjut. Sebutkan persentase keperkenalan dengan 3 angkatan termuda di HME. 80%. Lalu, maksudnya 3 angkatan termuda per angkatan. Angkatan ini berapa persen? Kalau 2011, kalau 2012 100%. Kalau 2013-nya 65%, kalau 2011-nya 75%. Oke, banyak juga ya. Ayo, iya, jangan kalah. 2012 100%, 2013 70%, 2011 70%, 75%. Oh, 5%-nya tiba-tiba muncul gitu ya? Tiba-tiba ingat 5%. Asyik. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Akan berapa lama kalian meluangkan waktu untuk HME dalam seminggu? Jam kan? Iya, dalam jam. Atau dalam hari juga nggak apa-apa sih? 7 hari. 7 hari dalam seminggu. Minimal 6 hari. Minimal 6 hari, oke. Nggak apa-apa. 7 hari, oke sip. Pertanyaan selanjutnya, kapan kalian terpikir untuk menjadi cakahim? Beda dari dulu pas masuk HME terus sempat hilang, terus pengen lagi pas 3 bulan yang lalu. Oke, buat dia? Awal masuk stay. Oh,